Saya dengan Akhi Billy ya, itu sudah komitmen untuk kemudian mencegal para misionaris ini. Itu dari dulu kami. Kita harus bagaimana sekuat mungkin ya misionaris ini harus kita hentikan gitu. Adapun kesamaan-kesamaan ajaran yang terdapat dalam Islam dengan agama-agama samawi sebelumnya, atau kita kenal dengan sebutan dengan syara'u man qablana, syariat para nabi sebelum kita, tidak lantas bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama oplosan. Bukan. Kucingan di tangan dan kakiku. Jadi I'm sorry to say, Christian selalu tersesat di dalam terjemahan untuk memahami sebuah kebenaran. Oke, sebelum ke Bang Billy saya tanya lagi, Bang Juma ada tanggapan? Iya, jadi saya ini sebentar, silakan. Bang Sultan Mulum siapa dulu ya? Assalamualaikum, Kristen apa Muslim? Sultan Mulum. Soalnya di bawah ada Ustadz Suki, ada Malikil, ada Haleluya, itu bisa diterima apa enggak ini? Haleluya nggak usah Bang. Ini udah ada narasumber ya Kristen yang Ibu Darni yang bagus-bagus lah naik gitu. Pak Sultan, iya, kalau ada. Kalau Pak Sultan silakan bicara Pak. Ini roomnya terbatas. Ini topiknya menarik gitu ya. Mumpung ada Bang Billy nih gitu, yang punya kitab. Ya, Sultan Mulum. Assalamualaikum atau selamat siang. Kok nggak mau dia? Ya turunin aja lah. Ya ganti ya. Silakan Bang Zuma dilanjut. Bang Juma lanjut komentarnya. Oke. Habis ini ke Ustaz Naja. Habis ini Ustaz Naja. Silakan Bang Juma. Jadi ini Bang Handi. Ya. Saya dalam hal ini, saya dengan Akhi Billy ya, itu sudah komitmen untuk kemudian mencegal para misionaris ini. Itu dari dulu kami. Kita harus bagaimana sekuat mungkin ya misionaris ini harus kita hentikan gitu, dengan cara apapun, selama cara-cara itu tidak melanggar akidah agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Itu komitmen. Artinya bahwasanya setiap hari memang kita harus menghentikan gerakan mereka gitu. Nah, Bang Billy membawa narasi tentang original teks kitabnya yang diartikan dengan terjemahan yang salah. Kemudian kita menjelaskan kemudian dari sisi aspek Al-Qur'annya, dan juga menjelaskan terjemahannya, membantah terjemahan yang mereka gunakan dengan terjemahan di dalam satu kitab yang sama. Seperti yang kita uraikan, sehingga memang melahirkan tingkat depresi, stres yang tinggi ketika muncul yang namanya Bang Suma, Bang Handi, kemudian saudara kita Morebili, itu mereka akan stres mereka itu. Bahkan mereka mengenal kita ini penghujat, padahal kita ini adalah orang yang membawa jiwa-jiwa mereka kepada jalan keselamatan gitu. Menghentikan mereka untuk mengimani persembahan yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhan pencipta dan bumi, yaitu Dewa Molok atau Dagon gitu. Gitu Bang Handi. Jadi artinya di sini Islam dengan Yudaisme itu meluruskan mereka dengan cara baik-baik, dengan dakwah ya Bang Juma ya. Iya, jadi kan gini, Bang Handi, ya. Di dalam terjemahan kitab mereka, Kejadian 17, ya, Tuhan sendiri yang mengambil perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mematahkan itu. Ketika Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ard, mengangkat perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu. Jadi mau sekuat apapun mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha tinggi itu bukan Tuhan yang para nabi. Sekuat apapun dia tidak bisa mematahkan argumen yang ada di dalam terjemahan yang mereka punya. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita membawa narasi ini, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, kemudian terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat ayat 107, Tuhan sendiri menggantikan anak tunggal yang diadakan, yang diceritakan kemudian Al-Quran dan juga di Bible, diganti dengan hewan kurban. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ishak
dan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ismail, mengajarkan satu tuntunan syariat, hukum, ketentuan tentang penumpahan darah sebagai kurban persembahan, sama-sama jelas meminta persembahan itu agar dilakukan dari hewan ternak. Muncul Kristen kemudian yang nyamar menjadi domba, mengajarkan suatu konsep yang di luar daripada garis, keluar dari koridor yang ada. Apa itu? Mengharapkan keselamatan dengan adanya pertumpahan darah yang dilakukan tentara Romawi terhadap anak Maria. Ini kekejaman, ini kezaliman yang sepanjang sejarah ditorehkan secara sistematis, terstruktur, dan juga sangat masif. Kenapa saya katakan? Karena itu dijadikan sebagai suatu keyakinan secara lembaga. Sementara kitabnya sendiri membantah itu. Contoh Matius 8 nomor 4. Belum ada dari Oten yang bisa membantah itu. Bagaimana Yesus mengarahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jelas di situ Bang Andi. Jadi keberadaan kita memang bukan untuk menghujat, bukan untuk menistakan, tapi untuk menyadarkan teman-teman kita agar jangan terlalu tersesat. Ya, kalaupun nanti masuk ke neraka cukup di desanya lah, dan jangan untuk selama-lamanya kekal di sana. Paling tidak untuk mensucikan diri mereka. Kemudian habis itu diupah kebenaran dari perbuatannya dengan amal dengan kebaikan oleh Tuhan. Begitu Bang Handi. Kasih. Oke, Masya Allah. Ustaz Najia, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit. Ya. Makanya ketika Islam dikatakan bahwa agama Islam ini banyak mengambil syariat-syariat umat dari Kristen, seperti istilah ada Abraham, ada Yesus, dan lain sebagainya, itu adalah perkataan yang tidak tepat. Kenapa? Adapun kesamaan-kesamaan ajaran yang terdapat dalam Islam dengan agama-agama samawi sebelumnya, atau kita kenal dengan sebutan dengan syar'u man qablana, syariat para nabi sebelum kita, tidak lantas bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama oplosan. Bukan. Hal demikian karena Islam adalah agama yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga terserah Allah untuk mempertahankan sejumlah syariat yang telah ia tetapkan pada agama-agama para nabi terdahulu, seperti khitan, puasa Asyura, ibadah haji, dan lain sebagainya. Jadi tidak tepat, bahkan merupakan kekeliruan dan kesesatan yang nyata ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam agama yang meniru-niru ajaran Kristen. Kenapa? Kalau perkataan itu hanya sekedar karena ada kesamaan dengan syariat sebagian nabi terdahulu, ya. Sebab kata oplosan, ya, ketika mengatakan Islam adalah agama oplosan, dalam kamus bahasa Indonesia artinya kan mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keasliannya berkurang. Nah, kata itu sebenarnya baru tepat jika diaplikasikan pada agama seperti Kristen. Kalau Kristen dikatakan agama oplosan bisa. Mengapa? Karena kitab sucinya bercampur dengan fakta-fakta yang ada di dalam keyahudian. Mereka mentafsirinya sendiri. Kemudian bercampur dengan kata-kata para filsuf, penyair, budayawan, legenda, dan lain sebagainya. Sehingga Kristen menjadi tidak murni lagi. Adapun Islam, semua ajarannya dari Allah, termasuk ajaran yang oleh Allah diberlakukan pada umat Nabi terdahulu, karena semuanya dari Allah dan tidak ada yang merupakan kreasi manusia. Tidak ada dalam Islam ajaran yang merupakan asli kreasi manusia, tidak ada. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang murni yang ada pada saat ini. Kita melihat fakta sekarang. Itulah sebabnya mengapa sejarah menunjukkan fakta yang berbeda antara Islam dengan Kristen. Ketika Kristen hadir di Barat, lalu melahirkan keoonan dan kegelapan, masyarakat Barat baru bisa tercerahkan setelah mereka membuang Kristen dari kehidupan mereka, lalu menjadi ateis. Sebaliknya, Islam justru turun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di Arab, lalu dalam secepat kilat berhasil mengubah mereka menjadi masyarakat ilmiah dan berhasil membangun peradaban yang paling agung di muka bumi. Sekian saudara yang terkasih, semoga Anda dijamah, dipilah oleh Tuhan. Oke, terima kasih Ustadz Wafid. Amin. Sebelum kita lanjut nih, ada tamu apa Kristen apa Muslim nih, supaya ada juga Kristen.
ada Yudaisme, ada Muslim. Coba tanya tamu kita Bang Handi beli Iya. lipstick turun. di mana kok? Turun malah dia. Lari, Baru mau lari senggol. dia. Baru mau tanya harga lipstick. Silakan teman Kristen yang naik tapi yang mengerti, yang menguasai ini ya, minimal ngerti original teks dikit-dikit lah gitu ya, supaya nggak menjadi korban salah terjemahan gitu. Memang sakit loh ini kalau ini dibahas. Ini yang punya kitab ada di sini ya, yang lu pakai, LAI pakai, terus disalah terjemahkan kan gitu. Bang Billy masih monitor Bang Billy? Ya, masih. Ya, saya langsung ke topik yang utama dulu yang sering kita diskusikan ini. Sebelum ke saya 956 yang dijadikan nubuatan itu, ke ini dulu. Bang Billy kalau lagi di jalan itu ingin ke villa, sebelah kiri ada masjid, sebelah kanan ada gereja, Anda pilih yang mana? Masjid lah. Kenapa? Karena di masjid itu tidak ada penyembahan berhala atau patung atau image. Allahu Akbar. Masya Allah. Mas, dengerin tuh para hoten tuh. Dengerin, merinding saya ini. Bang Juma ada tanggapan Makanya dulu di sini. Ini dulu tanggapan Bang Juma kalau baru ke Ustaz Wafid. Silakan Bang Juma. Iya kan gini Bang. Iya. Di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi ya, dalam hal ini praktisi Torah, itu sangat jelas pengajaran tauhid itu. Tauhid dalam arti kata mengesahkan pencipta langit dan bumi dengan tidak menggolongkan pencipta dengan makhluk. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran 20 misalnya, di data awal situ sangat jelas. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah ini disifati oleh Allah. Allah juga mengajarkan itu dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Ulangan 4, data nomor 35. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Nomor 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan yang ada di langit dan ada di bumi. Tidak ada selain daripada Dia. Devarim atau ulangan 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Ini jelas ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi. Sama Bang Handi. Dan Tuhan kita itu tidak bisa kemudian digambarkan, oh dia seperti ini, dia tidak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Dan itu diterangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita kemudian, bahwa memang Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Sehingga ya Al-Quran itu menjelaskan tentang konsep Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu menyatakan diri kepada para nabi. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya beriman kepada para nabi. 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17 nomor 20, dan juga Yeremia 10 nomor 6 jelas sekali diterangkan di sana bahwa pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Itu jelas itu. Berarti yang kita sembah adalah esensi hakikat yang sama dengan yang disembah oleh teman-teman praktisi Yudaism, dalam hal ini pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Demikian Bang Handi. Oke, makasih. Sebelum ke Pak Mojad ya, maaf ya. Seorang ulama Saham Yahudi bernama Rambam juga menyatakan hal yang sama, bahwa dan juga Rabi Rabi Sajagaon juga menyatakan hal yang sama, bahwa Hashem Eloheinu Hashem Echad, bahwa Alef Lamed Lamed Hei itu adalah Tuhan yang Echad. Subhanallah, maha suci Allah. Lanjutkan Bang. Sebelum ke Pak Shalom guys. Shalom, sebentar ya Bang. Sebentar Bang. Oh sebentar. Ustaz Wafi ada mau disampaikan Ustaz?
Nggak, langsung lanjut aja ke ini Mas Mozart Ali Huruf. Lanjut. Oke, jadi topiknya ini bro, topiknya ini adalah ulangan tadi, Keluaran 24 itu terus beralih tadi ke Markus, darah hewan kenapa menjadi darah manusia. Menguasai topik ini Pak Musad? Oke, mantap. Oke, silakan. Iya, tapi sebelum ini boleh saya bertanya kepada Pak ini nih, Pak 3 juta yang katanya Yahudi nih, atau praktisi Ya langsung Yahudi aja nih. dulu tanggapi, nanti beliau langsung aja saya memberikan Tapi topik. ini Pak Muzat, untuk supaya kondusif, jangan saling berebut, apalagi sampai menyerang personal, menghujat dan lain sebagainya. Kondisikan ya, untuk menjadi tertib gitu ya. Jadi diskusinya mengedukasi yang di bawah. Silahkan dilanjut Bang Hendy. Ya, jadi topiknya adalah bahwa ya itu ada persembahan darah hewan. Di zaman dulu memang ada persembahan darah manusia. Darah manusia di sana itu dewa Molok dan Dagon, gitu ya. Nah, kenapa ada juga orang sekarang melanjutkan tradisi ini darah manusia. Anda menguasai topik ini, menguasai silakan nanti diskusi sama Bang Billy sama Bang Juma sama Ustaz Najwa. Silakan, Bro. Nah, ini mumpung ada 3 agama ya, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Ayo kita keluarkan semuanya, Mas Mozart. Ya. Oke, jadi begini, Allah Israel pun dia pernah meminta darah manusia. Itu bukan hal yang tabu. Buktinya di mana? Kejadian 22, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan darah anaknya. Nah, darah anaknya jelas adalah manusia, gitu kan? Nah, nanti memang tidak jadi karena apa? Di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa ada korban yang disediakan oleh Tuhan sendiri, bukan korban yang disediakan oleh Abraham. Tetapi kalau dari pernyataan yang saya kutip dari Bang Suma, sejak kapan Tuhannya Musa meminta darah manusia? Ini kan ada waktu Abraham, Pak. Oke. Nah, itu tanggapan saya, Pak. Oke. Ya, jadi bukan hal yang Ya, cukup dulu ya. Menurut Bang Mosad, kalau Israel memang pernah meminta kepada Abraham, tapi tidak jadi. Nah, pertanyaan yang menjadikan itu siapa? Silakan dibahas. Siapa dulu nih? Bang Juma dulu. Tidak jadi tapi dijadikan oleh siapa, Bang Juma? Silakan. Baik. Jadi narasi yang Anda bangun itu seakan-akan Tuhan pada perjanjian lama dalam kejadian Abraham itu minta pertumpahan darah. Padahal poin yang ingin disampaikan di sini adalah ujian kepada Abraham tentang apakah dia taat terhadap perintah Tuhannya, apapun yang diperintahkan kepadanya. Ternyata Abraham menunjukkan itu. Ketika kemudian Abraham minta, seperti dalam Al-Quran, Abraham meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian diantaranya juga Abraham minta agar dianugerahkan seorang anak. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan, ku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kemudian Allah menjawab doa beliau, Basyarnahu bi gulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ketika kemudian Allah memberitakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya itu sudah pada usia sanggup. Allah datang kepada Ibrahim untuk kemudian Ibrahim ini menyerahkan anaknya tersebut. Tapi penyerahan anaknya di sini bukan sebagai penebus dosa. Ini hanya semata ujian kepada Ibrahim atas kesolehan, atas ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Dan ternyata demi untuk Tuhannya, anak semata wayang pun rela ia kurbankan demi untuk memperlihatkan ketaatannya kepada Tuhannya. Nah, kemudian di ayat 107 Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu jelas itu. Berarti Ibrahim lolos uji, anaknya nggak jadi disembelih, Tuhan menggantikannya dengan hewan kurban.
dengan hewan, dan hewan itulah yang dikurbankan. Nah, begitu juga dalam Kejadian 22 yang Anda bawa. Ketika Tuhan minta dan Abraham memperlihatkan kegigihannya dalam mentaati perintah Tuhan, Abraham menunjukkan itu. Ini loh aku, jangan ragu, aku akan berikan anakku yang tunggal ini. Tetapi Tuhan kemudian jijik terhadap pertumpahan darah, persembahan darah, karena itu hanya disifati oleh dewa. Maka Tuhan menggantikannya dengan hewan untuk dikurbankan. Final Islam dan tradisi Yahudi final di situ. Muncul Kristen belakangan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jelas itu. Silakan. Tolong di mute host, di mute. Oke, makasih. Ini alat uji bro ya. Terus kemudian siapa yang meluruskan atau siapa yang meneruskan ajaran ini gitu loh. Silakan Bang Billy dulu baru kok Ustaz nanya. Bang Billy dulu. Oke, kita cek. Nah, inilah kelebihannya Bene Ismail dan Bene Ishak, ya, Islam dan Yahudi. Nah, kelebihannya apa? Kita memahami secara teks dan konteks. Ya, dalam soal akidah Ishak berbunyi gini: Hayomer hadel harim haele Elohim nisayat Abraham. Setelah semuanya terjadi, maka Tuhan nisayat Abraham, artinya menguji Abraham. Hayomer elaf Abraham, bagaimana Tuhan Abraham? Lalu Abraham menjawab, ini aku. Hayomer haknait bini kayak dia asyar after Ishak. Itu tidak ada kata di situ untuk menyembelih Ishak, nggak ada. Ya, nggak ada. Ingat, di dalam komentar para hakamim atau ulama-ulama Yahudi, kenapa tidak ada kata menyembelih di situ? Karena memang Tuhan tidak mau menyembelih manusia. Nah, di situ dibilang bawalah anakmu yang kau kasihi, Ishak, bawalah ke atas gunung, ke atas bukit, ya, bukit Moria. Nah, dan persembahkanlah dia. Nah, di situ Abraham, ya, ini menurut para ulama kami, Abraham bingung, ini mau diapain? Persembahan di zaman dahulu itu adalah persembahan manusia. Jadi mungkin Abraham berpikir, oh jangan-jangan mesti disembelih. Padahal tidak ada kata untuk menyembelih. Disitulah nisayat Abraham atau Tuhan menguji Abraham itu benar-benar menguji dia. Dan memang untung, ya, karena Tuhan tahu bahwa di masa yang akan datang akan ada oten-oten yang seperti ini nih, yang menyatakan, lihat tuh, Tuhan mempersembahkan darah manusia. Untung Tuhan itu mengganti dengan apa? Dengan ail. Dalam bahasa Ibrani ail apa? Ail itu adalah kambing jantan, gitu. Jadi tidak ada korban manusia di situ. Secara tekstual tidak ada. Karena Tuhan tidak bilang ini, sembelihlah anakmu, enggak. Tidak ada kata sembelih di situ. Ya, gitu. Jadi argumen tadi itu patah dalam apa? Tidak patah di dalam kenyataannya bahwa yang persembahkan itu bukan manusia tapi adalah darah binatang. Lanjut. Terus yang mengadakan atau yang meneruskan tradisi itu dewa siapa di zaman itu, Bang Billy? Dewa Molok yang paling populer di zaman itu, dewa tuhan-tuhan Kanaan itu dewa Molok yang persembahkan mempersembahkan korban manusia. Oke, baik. Kenapa pertanyaannya akan begini? Kenapa Kristen itu suka sama darah? Senang sekali sama darah. Padahal korban yang dimaksud di dalam imamat itu hanya berlaku bagi bis gagah atau korban-korban yang tidak, bagi dosa yang tidak disengaja. Cek sendiri. Tulis dosa yang tidak disengaja. Itu berlaku untuk ketetapan imamat. Tapi untuk dosa yang sengaja hukumannya mati. Makanya Daud waktu dia hubungan dengan Batsheba itu hukumannya mati, dia tahu, dan Nathan juga tahu. Makanya pertobatan Daud dengan mengaku dan dengan tobat tesyufa, tobat dengan benar-benar dan tidak melakukan hal yang sama lagi, Tuhan mengampuninya. Jadi pertobatan bagi dosa, pengampunan bagi dosa yang disengaja adalah apa? Mengaku dosa dengan hati yang hancur dan bertobatan yang sungguh-sungguh. Itu akan diampuni. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Oke, baik. Mossad, di situ kan Anda sudah mengatakan tidak jadi, yang menjadikan itu adalah dewa Molok dan Dagon. Kenapa kalau Abraham tidak jadi dengan pertumpahan darah manusia, kenapa Anda lanjutkan itu menjadi pertumpahan darah Yesua atau Yesus di tiang salib? Kenapa? Silakan. Oke, jadi saya tanggapi ada 3 hal yang saya tanggapi di sini, Pak, ya. Jadi diberikan waktu. Yang pertama, Bang Suma menjelaskan menurut Al-Quran dan juga diiyakan ada diiyakan oleh Pak Monotri ini. Jadi begini,
kalau kita baca teks tua dari kitab Musa ini, itu di situ bukan Tuhan menguji. Kenapa saya katakan bukan Tuhan menguji? Tuhan Maha tahu, dia tidak perlu menguji Abraham. Dia bisa melihat bahwa kalau dia lakukan hal ini, Abraham pasti akan mengikuti perintahnya. Tetapi kejadian 22 ini ada sentral. Ada hal yang harus diperhatikan, yaitu korban yang Tuhan persiapkan sendiri dari Tuhan sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau memakai narasi seperti yang Pak Juta Monotri juga memakai narasi bahwa di situ Tuhan menguji Abraham, berarti si Elohim ini kehilangan kemahatauannya dia. Itu yang pertama yang saya tanggapi. Dan yang kedua, Pak Monotri mengatakan bahwa tidak ada kata sembelih. Kita baca teksnya, Pak. Kejadian 22 dari ayat ke-11, dari ayat ke-9. Kejadian 22 ayat ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, itu selanjutnya. Nah, jadi tadi narasi Pak Monotri bahwa tidak ada menyembelih, Abraham bingung bahwa ini anaknya mau diapain loh. Ayatnya jelas, Pak, Anda udah menipu kitab Musa, Pak. Nah, dan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Pak Monotri, yang saya sudah meragukan keyahudiannya dia. Sakaria 9 ayat 11, di situ Tuhan mengatakan bahwa dia akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri. Yahweh mengatakan Sebentar. Jangan diganggu dia, biarin dulu. Ya. Jadi tadi narasi Pak Monotri kan sudah salah. Tidak ada katanya Abraham tidak tahu mengapain, padahal ayatnya jelas Abraham mau menyembelih. Lalu Sakaria 9 ayat 11, di situ dikatakan aku akan melakukan dengan perjanjian darahku sendiri. Nah, bisa Anda jelaskan kepada saya, menurut keyahudian KW Anda, apa yang dimaksud darah perjanjianku pada Sakaria 9 ayat 11? Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke Bang Billy, Bang Juma, saya mau nanya Anda dulu nih. Itu jadi nggak sih menyembelih darah manusia itu jadi atau tidak di sana? Nggak jadi, Bang. Nggak jadi. Nggak, ke Mosad dulu. Oh, Biar dia paham. Pak Mosad, jadi darah manusia atau tidak jadi? Saya rasa penjelasan saya mungkin Pak Handi tidak paham atau gimana. Dari awal saya katakan tidak jadi, Pak. Tidak jadi, baik. Udah stop. Tidak jadi. Baik, udah. Silakan. Itu aja seklarifikasinya. Bang Juma, silakan. Bang Juma baru ke Bang Billy. Ya, jadi gini, Bung. Ketika saudara membawa narasi, Anda mengatakan di sana kemudian tidak ada dikatakan Abraham itu dicobai. Lantas kemudian Anda mencoba untuk menggurui orang yang punya kitab. Jelas sekali kalau Anda menggunakan kitab saudara nih, bukan kitab yang asli dalam arti kata yang dipahami oleh saudara kita Morebili. Di situ kalau Anda melihat kejadian 22 nomor 1-nya, jelas sekali Tuhan kemudian nacah, mencobai, menguji. Siapa yang dicoba di sana? Abraham. Lalu kemudian Tuhan berfirman, Abraham. Lalu sahut daripada Abraham, ya Tuhan. Jelas itu. Jadi Anda keliru kalau Anda mengatakan Ibrahim tidak dicobai. Abraham dicobai di sana berdasarkan kitab yang Anda gunakan. Itu aja dulu. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan mempersiapkan persembahan, persembahan yang dipersiapkan Tuhan itu bukan manusia, tetapi adalah hewan. Nah, Tuhan aja mempersiapkan persembahan untuk menggantikan persembahan Abraham, itu adalah persembahan berupa hewan. Kalau Tuhan sendiri mempersembahkan hewan, lalu siapa Anda ini yang mempersembahkan anak manusia? Apa buktinya bahwa Kristen itu telah menggantikan perintah Tuhan dengan perintah manusia? Apa buktinya? Yesus yang adalah manusia pun kemudian disebut sebagai anak domba. Untuk apa? Untuk membenarkan ajaran
penyerahan korban terhadap dewa Molok. Supaya tidak dianggap bahwa itu persembahan dewa Molok atau dewa Dagon, maka Yesus yang manusia ini ditutupi dengan kata Yesus adalah anak domba. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ Yesus disebut sebagai seekor anak domba. Ini penistaan, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Sampai segitunya, hanya demi untuk prosesi ibadah kepada dewa Molok, Yesus yang adalah manusia dikatakan sebagai seekor anak binatang, seekor anak domba. Demikian sementara. Oke, sebelum ke Bang Billy, Ustaz. Ya silakan Ustaz. Nah, jadi kan tadi Mas Mozart mengatakan ketika itu adalah sebuah ujian bagi kesolehan Nabi Ibrahim sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Zuma, lalu Mas Mozart mengatakan itu menunjukkan Allah tidak maha tahu. Nah, ini narasi yang gabrul, baik secara filsafat ataupun yang lain. Ketika ada seseorang ingin menguji seseorang yang lain, bukan berarti dia tidak tahu. Sama seperti seorang guru ingin menguji kepada muridnya, bukan berarti guru itu tidak tahu kepada kapasitas muridnya. Namanya ujian, dan ujian itu adalah di dalam Islam, ujian itu ketika dilakukan dengan sabar, maka itu akan meninggikan derajatnya. Coba kita pahami dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita buka di dalam surah As-Saffat ayat 102. Di sana akan dikatakan begini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat kamu." Lalu apa yang dilakukan oleh putra Nabi Ibrahim, terlepas ini adalah Ismail atau Ishak? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Lalu dijelaskan di dalam sejarah, dijelaskan perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini. Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya abati, usdud ribati hatta la adrib." Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanathar 'alaiha syai'un min dammi. Fatarahu ummi fatahzan wa asra'u marrasikin ala halqi liyakuna ahwanu lil maut alayya fa idza ataitu ummi faqra alaihi salam minni. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bisa lagi bergerak. Kemudian singkirkanlah bajumu agar darahmu tidak mengotori tetesan darah yang akan mengalir dari aku. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, ibu saya, niscaya ia pasti akan bersedih. Wahai ayahku, percepatlah gerakan pisau itu kepada leherku, kata Nabi Ismail, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, sampaikanlah salam kasihku kepada ibuku. Itu dijelaskan perbincangan tersebut. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk membunuh, menggosokkan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, ternyata berulang kali pisau itu tidak tembus, bahkan tidak ada bekas sedikit pun. Nah, ketika itu terjadi, Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati, kabbani liwajhi ala jabini. Fa innaka idza nadharta fi wajhi rahmati wa adrakta riqqata tahawuli bainik wa baina amrillah wa ana la anzur ila syafra fa azja." Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tidak terlihat olehmu, karena sungguh jika melihat wajahku engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di depan mataku kelihatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku akan semakin takut. Ternyata Nabi Ibrahim mencoba kedua kalinya untuk menggosokkan atau menebaskan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, dan itu tetap tidak terjadi.
Lalu turunlah surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim dan Allah mengatakan, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian. Ingat ya, ini adalah ujian. Makanya Bang Zuma mengatakan ini ujian dari Allah yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Lalu syariat ini diteruskan oleh umat Islam yang berupa syariat kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Tuhan itu meminta darah manusia. Itu hanya sebuah ujian atas kesolehan Nabi Ibrahim. Ingin tahu Allah itu seberapa besar cintanya kepada Allah sehingga cintanya tidak akan terpalingkan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sekian saudaraku yang terkasih. Bang Billy lagi, silakan Bang Billy, antara Keluaran 229 di Combine Gajah Karya 911, silakan. Oke, saya akan dari belakang menjawabnya. Jadi kan dia bertanya mulai dari masalah Ishak, terus dia sampai kepada poin yang sangat manis, yaitu kitab Zakaria 9 ayat 11 yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya darah. Wow, keren, bagus, mantap. Ya. Kita lihat dalam teksnya, Badam Beriteh bukan Badam Beriti, ya. Karena kalau Badam Beriti itu adalah darah perjanjianku, tapi teksnya Badam Beriteh adalah darah perjanjian siapa? Darah perjanjianmu. Kenapa demikian? Nanti akan dikonfirmasi dengan kitab Keluaran 24 ayat 8 tadi, ya. Ketika Musa membersihkan darah, inilah darah perjanjianmu. Ya, kita lihat. Nah, nanti di otennya, di kitab otennya kita pencet tanda kakinya, itu jadi darah Yesus. Nah, jadi Yesus itu disamakan dengan lembu. Oleh siapa? Oleh pengikutnya. Nah, jadi kata yang kalian bilang itu Tuhan itu punya darah, ya, dari pakai kitab Zakaria, sorry to say, kamu harus belajar bahasa Ibrani. Gini, untuk memahami Torah, ya, memahami Tanakh, memahami perjanjian lama harus dari teks asli. Kenapa? Ketika kamu mengambil Elai sebagai rujukan imanmu, lihat kata beriteh itu diterjemahkan menjadi darah perjanjianku. Oh, masya Allah, parah itu, parah. Karena situ tertulis adalah darah perjanjianmu. Secara tekstual dan konteks begitu adanya. Jadi sebenarnya Oten ini bisa disalahkan karena apa? Mereka belajar dari sumber yang salah, yaitu terjemahan Elai. Parah. Jadi saya sangat prihatin dengan Pak Mozart, bahwa Tuhan itu punya darah, sehingga itu darahku yang kucurahkan padamu di Kaisar sebagai korban penebusan dosa. Itu tidak didukung oleh kitab Zakaria, karena di situ bunyinya Badam Beriteh adalah darah perjanjianmu. Silakan. Terus yang satu lagi, tidak bisa kita pungkiri, ya, di dalam teks Elai dalam soal akedah Ishak atau pengorbanan Ishak itu, saya akan bacakan lagi. Payomer Hadefarim Haele, Payelem ini saya Abraham. Jadi Hasim itu menguji Abraham. Kenapa demikian? Sama dengan peristiwa Adam dan Hawa. Tuhan memberikan free will untuk Adam memilih yang baik dan yang jahat. Tuhan juga memberikan ujian kepada Abraham. Apakah Abraham mau melaksanakan perintah Tuhan sebagai bentuk ujian? Kita lihat Abraham memiliki 10 ujian dalam hidupnya. Dan yang terakhir yang paling berat adalah harus perintah itu. Dan secara tekstual tidak ada Tuhan bilang untuk menyembelih Ishak. Itu hanya pemahaman Abraham Avinu bahwa mungkin dimaksud oleh Tuhan itu adalah menyembelih anaknya ini. Kenapa? Karena pada zaman itu trennya adalah menyembah dewa Molok dan sebagainya, itu mereka mempersembahkan anaknya untuk dewa. Jadi pemahaman Abraham mungkin begitu. Nah, dan memang kenyataannya akhirnya Baruch Hashem yang diganti oleh ail atau kambing dan bukan manusia. Jadi sekali lagi sini secara tekstual kalian kalah, secara konteks kalian kalah. Karena apa? Karena yang kalian lawan adalah Lashon Kodesh atau bahasa suci kami, itu Abraham Hebrew. Ya, kedekatan seorang umat terhadap Tuhannya adalah lewat kitab suci. Ketika Islam dengan Al-Qur'annya dan mempelajari
bahasa Arab dan mengikuti alur belajar yang benar, yaitu para ulama dan sebagainya yang lebih hebat dari kita. Sama dengan hal yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka begitu dekat kedekatannya kepada Torah, Tanakh, dengan teks asli dan juga dengan tuntunan para hakam, para ulama-ulama Yahudi. Kurang lebih begitu. Jadi sangat disayangkan bahwa Tuhan itu tidak punya darah. Lanjut. Pak Masal, Anda punya waktu yang lama. Kalau Anda sendiri, silakan. Jadi sebenarnya di sini Pak Munutris sudah masuk jebakan saya. Pertama, saya tidak pernah mengatakan Tuhan punya darah. Nah, dan ayat ini pun sudah pernah saya bahas di Room Nandar dengan si Sueb yang katanya juga Yahudi, ahli Yahudi atau ahli bahasa Yahudi. Dan sudah kita buka. Sebentar, saya luruskan dulu. Nandar sama Sueb nggak pernah mengaku dirinya Yudaisme, dia Muslim. Bukan Yahudi, maksudnya si Sueb ini kan bisa bahasa Yahudi, bisa bahasa kalau itu benar, makanya. Jadi saya, si Nandar dan si Sueb juga ini kan sudah bahas ayat ini, dan kita sudah buka translate interlinearnya, Pak. Dan memang sudah bisa dibantah, tetapi marilah, saya lanjut dulu. Kembali ke Abraham. Tadi sudah saya katakan di situ poin yang penting, poin yang harus digarisbawahi itu bukan penyembelihan Ishak jadi atau tidak jadi. Tetapi di situ ada poin bahwa Tuhan menyediakan korban dari Tuhan sendiri yang akan diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan itu sendiri. Itu bisa kita baca juga dalam kitab yang lain. Kita lihat, saya kasih contoh. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 bunyinya begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Ingat, bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jelas ayat kelima nih. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ini Yahweh yang berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu yang seperti di Abraham tadi, Tuhan menyediakan korban yang berkenan dari Tuhan itu sendiri. Nah, lalu tadi kan teman-teman membahas tentang korban di imamat. Ingat, sebelum adanya penebusan korban yang sementara itu di imamat yang hanya bayangan itu yang sudah dijelaskan oleh Ibrani, Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas yang akan meremukkan keturunan iblis, yang akan meremukkan kepala iblis adalah keturunan Hawa, bukan keturunan lembu, bukan keturunan domba. Jadi yang akan menebus dosa satu sampai selama-lamanya, bukan seperti bayangan yang dikatakan Ibrani itu, adalah harus dari keturunan Hawa. Lalu kita merujuk ke Sakaria 9 ayat 11. Memang betul Tuhan tidak mempunyai darah. Tetapi kenapa dia berani melakukan perjanjian darah itu? Karena memang dia sudah menubuatkan bahwa dia sendiri yang akan menyelamatkan manusia, tetapi tidak menyangkali Kejadian 3 ayat 15 tadi. Makanya dia memakai tubuh manusia yang mempunyai daging dan darah, agar dia dapat menggenapi seluruh Tauratnya. Dan yang terakhir, aduh Pak Yahudi KW udah turun lagi. Tadi saya mau tanya Pak dia. Jangan ngomong KW begitu dong, ngomong aja. Oke, Pak Billy tadi sudah turun. Nah, saya mau bertanya, itulah ke-10 ketika Israel dibebaskan dari Mesir. Kenapa tulah 10 adalah nyawa atau darah anak-anaknya bangsa Mesir? Tulah ke-10, Firaun tidak akan membebaskan Israel sampai terjadi tulah ke-10. Dan ketika tulah ke-10 terjadi, anak-anak sulung, seluruh anak sulung bangsa Mesir itu mati. Dan anak-anak sulung bangsa Israel itu selamat. Kenapa? Ditandai dengan darah domba yang dioleskan di pintu ganggang-ganggang pintu mereka, kusen-kusen pintu mereka. Jadi memang ini gambaran Pak yang bilang kata Tuhan nanti cukup punya darah itu. Oke, silakan lanjut. Oke.
Ya, sebelum ke Bang Juma ini saya apa namanya ya, concern ke topik. Menurut Anda bro, yang disembeli Abraham itu A hewan, B manusia? Musab diklarifikasi dulu. Yang disembeli pada proses pengujian Abraham itu hewan atau manusia? Ini dulu baru ke Bang Juma. Itu artinya Anda berusaha mau mengerucutkan jawabanku, Pak. Jadi jawabanku tidak sesingkat Ya, memang harus dikerucutkan supaya Begini, oke. Pak. Begini, karena jawabannya tidak sesingkat Karena udah itu. bicara ini, Tidak- saya klarifikasi aja sebagai moderator. Moderator Ya, itu jadi bukan kalkulator, supaya ini jawaban ada. saya- Kalau nggak mau jawab, jawaban saya saya begini. dengerin dulu dong. Apa? Yang disembeli di situ dalam proses Abraham itu hewan atau manusia? Dijawab aja. Aduh, Jadi yang dipersembahkan oleh Abraham adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Itu jawaban saya, Pak. apa itu? Hewan atau manusia? Hewan atau manusia? Kurban yang bukan dari manusia. Kurban yang disediakan dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia, dari Tuhan sendiri, dan akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Anda tidak bisa menyetel aku harus jawab seperti apa. Itu jawabannya, Pak. Biar penonton yang menilai aja, Pak. Susah amat ya jawabnya. Saya jawabkan dah. Yang di situ adalah hewan, bukan manusia. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Bang Juma silakan. Anda diam. Bang Juma baru ke Ustaz Naja. Silakan. Baik. Jadi gini, di dalam original teks daripada Zakaria 9:11 itu banyak sekali kekeliruan di sana yang terjadi. Ketika dikatakan bahwasanya beritek itu artinya perjanjianmu, bukan perjanjianku. Karena di situ tidak tertulis beriti. Kalau beriti berarti merujuk kepada Tuhan. Tapi beritek berarti merujuk kepada perjanjianmu. Lalu kemudian adanya penambahan kata, ya, penambahan kata dengan engkau. Padahal di original teksnya itu tidak ada kata itu. Ada dua kata penambahan. Tidak ada dengan engkau. Nah, sementara original teks jelas sekali mengatakan gam'at bedam beritek silati asiriaik mibro. Apa yang terjadi di sana? Beritek itu perjanjianmu. Aku akan membebaskan silati, aku akan membebaskan asiraik, tahanan Anda, tahananmu, mibor, dari lubang. And tidak ada mayim, tanpa air. Jadi tidak ada dengan kata dengan kau atau dengan engkau. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, itu adalah terjemahan yang ditambah-tambahkan. Terjemahan yang sebenarnya adalah adapun juga engkau, karena darah perjanjianmu, aku akan membebaskan tahananmu dari lubang yang tidak ada air, yang tidak berair. Itu terjemahan yang sebenarnya. Nah, kitab Zakaria 9 nomor 11 itu seakan-akan perjanjianku, seakan-akan Tuhan yang berjanji untuk memberikan pertumpahan darah berupa darah manusia. Padahal yang ada di Zakaria 9 adalah perjanjianmu. Itu penambahan yang dilakukan oleh Oten demi untuk melegalkan pengajaran persembahan kepada dewa Molok. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika Anda berbicara mengenai tulah ke-10, bagaimana kemudian Tuhan kemudian memberikan solusi mempersembahkan darah hewan untuk menghindari tulah ini. Tulah ke-10 itu diberitahukan kemudian Tuhan akan minta, akan mematikan atau membunuh orang-orang, bukan cuma orang, semua yang menjadi anak tunggal manusia, orang-orang Mesir, kemudian anak tunggal dari Fir'aun, anak tunggal dari kambing, anak tunggal dari sapi, anak tunggal dari ayam, semua anak tunggal akan mati. Tapi Tuhan mendamaikan itu semua dengan cara apa terhadap orang Israel? Dengan cara apa? Mengorbankan hewan. Justru Anda kejebak di situ.
itulah 10 diadamkan Tuhan kepada Bani Israel dengan Tuhan meminta Bani Israel mempersembahkan, mempercikkan darah-darah hewan kepada siapa? Kemana? Ke pintu-pintu orang-orang Israel. Darah apa? Darah hewan. Bagaimana dengan Anda ini yang soal darah manusia, darah manusia, darah manusia? Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran para nabi. Ajaran orang yang kemudian mengaku rasul, di mana ajarannya diperuntukkan kepada Bani Romawi dan Yunani, di mana Romawi Yunani memang sudah menganut ajaran seperti itu, mempersembahkan darah manusia. Dewa Molok atau dewa Dagon. Dagon itu yang ada di Palestina. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tulah 10 Tuhan kemudian mengambil anak tunggal baik manusia maupun hewan, itu betul. Tetapi untuk Bani Israel, agar supaya anak sulungnya ini tidak mati, Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk kemudian memercikkan darah hewan di setiap pintu rumah mereka. Selesai. Nah, mana perintahnya mempersembahkan darah manusia? Di mana itu Molok. ditulis? Ada Molok. Silakan. Ya, Oke, Molok baik. sih itu, Bang. Sebelum ke Ustadz Naja, ada Bang Billy mau naik host. Bang Billy host, tolong dinaikkan Bang Siap, Billy ya. siap. Oke, Ustadz Naja, singkat Ustadz. Iya, jadi LAI itu salah nerjemah itu. Kalimat original teksnya itu beriti itu dalam mesorahnya itu. Jadi konstruksinya itu berit plus ani kan begitu. Perjanjianku disingkat beriti kan begitu. Jadi itu isinya perjanjianku. Itu LAI jelas-jelas salah nerjemah itu dan diimani oleh Mozart. Jadi ya akhirnya gagal paham sampai hari kiamat gitu. Lanjutlah. Gak apa-apa, nanti di-downloadin aja WhatsApp-nya atau Jadi di situ ada berite ya, perjanjianmu. Berite. Bang Handi sedikit, Bang Handi. Silakan Mbak Jawa. Sedikit Akhi Billy, tolong boleh nggak antum bacakan kepada saya. Ini kan terjemahannya gini, di kitab mereka terjemahannya gini. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Nah, di original teks yang Anda gunakan, yang Akhi gunakan, apakah ada dengan engkau di situ? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Karena sudah dengan darah perjanjianmu. Subhanallah. Jadi itu nggak bisa dipungkiri ketika darah perjanjianku secara tekstual harusnya rekonstruksi bahasanya beriti, karena beriti itu betul. perjanjianku. Berarti tidak ada kata dengan engkau, nggak ada. Nggak ada. Allahu Tambahan Akbar. itu Bang. Tambahan itu. Tadi dia soal Mazmur, sebuah tubuh menggantikan, padahal itu bukan tubuh, itu pi, dalam bahasa pi itu mulut. Jadi pengganti daripada korban itu adalah mulut kita dari Mazmur itu. Nah itulah keterbatasan tekstual Kristen terhadap iman akan Alkitab itu memang mesti direkonstruksi ulang untuk mempelajari dalam bahasa asli. Karena Jangan itu gitu lah, artinya Bang. bukan menggantikan tubuh, tapi digantikan lewat pi. Itu pi itu adalah mulut. Gitu. Ini Bang Billy jangan gitu lah. Ini kan baru 2023 diganti terjemahannya. Mau diganti lagi kan susah lah Bang. Ongkosnya gede loh itu mahal. Jadi gini, Adinda Naja, mereka melakukan revisi bukan meninggalkan terjemahan lalu kemudian menjadikan kitab yang teman-teman kita Yahudi gunakan untuk diterjemahkan, bukan, tapi dari terjemahan ke terjemahan. Gitu Iya. Dinda. Jadi revisi terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan. Lebih parahnya lagi di sana kalau menurut saya lebih memperkuat daripada penyembahan hewan menjadi manusia. Diperkuat di sana itu. Jadi jangan hewan lagi dong. Harus ada manusia yang dikorbankan untuk menebus dosa. Itu yang diperkuat di sana. Ini topiknya hari ini. Silakan Mozart. Oke. Lucu. Jadi begini. Jadi memang teman-teman ini kan mereka memakai translate baku. Contoh, saya kasih contoh. Kata please itu kan berarti apa? Tolong. Tetapi kalau penggunaan kalimat saya nggak potong tadi. Kata please itu kan artinya tolong, bisa tolong, gitu kan, please. Nah, tetapi kalau dalam melihat kalimat, kerangka kalimatnya itu bisa berarti silakan.
Dan sudah saya katakan bahwa ayat ini sudah saya bahas di yang katanya juga pakar-pakar bahasa Ibrani, yaitu Nandar dan Suat, dan mereka tidak bisa mengelak. Di Rub Nandar sendiri, panggil dia sekarang datang kalau tidak percaya. Nggak bisa menelak, nggak bisa mengelak. Kita buka translate interlinearnya dari kata pertama. Nah, tetapi saya tidak usah ke situ, saya mau fokus ke darah ini nih, asik nih soal darah. Jadi begini, dari tadi teman-teman menyebutkan molok itu kan pasti mengutip di Imamat 18 ayat 21. Anak-anak apa ayat-ayat anak sekolah minggu tuh. Jadi kalau kita baca dari pasal pertama, Imamat 18 itu dilarang umat Israel itu dilarang mengawini wanita-wanita lain terutama dari bangsa Kanaan. Itu juga ada di Keluaran 6. Nah, kenapa? Karena kalau mereka kawin dengan putri-putri dari bangsa lain atau Kanaan itu, mereka akan dirayu untuk juga melakukan penyembahan berhala, penyembahan dewa Molok itu. Nah, contohnya ada 1 Raja-Raja 11 ayat 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 2, Salomo kan seperti yang dikatakan Imamat. Dia kawin dengan bangsa Kanaan, artinya apa? Dia langsung meninggalkan Tuhan, menyembah dewa Molok ini dan kawan-kawannya. Jadi itu larangan tentang perkawinan, bukan mengatakan bahwa ada persembahan darah anak di dewa Molok. Baca dari ayat pertama dong. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa argumen-argumen yang dari tadi teman-teman di sini berikan hanya untuk mencari pembenaran agama mereka. Mereka selalu mengimpikan bahwa penyembelihan domba. Padahal sudah saya kasih ayat Ibrani sangat jelas, penyembelihan hewan itu hanya bayangan. Intinya itu apa? Kejadian 3 ayat 15, Injil pertama. Kitab pertama Musa yang harus meremukkan kepala iblis itu adalah keturunan Hawa, Pak. Bukan lembu, bukan domba. Mana mungkin Allah sudah mengatakan bahwa yang harus menang iblis itu keturunan Hawa, tiba-tiba Allah berubah. Allah nggak plan, Pak. Karena Ibrani jelas mengatakan itu hanya bayangan. Jadi persembahan yang akan Tuhan berikan, persembahan yang Tuhan mau itu adalah persembahan yang dari Tuhan itu sendiri, yang sudah tadi bayangannya di kisah Abraham tadi. Makanya saya mengatakan kalau Abraham itu kalau mengatakan bahwa Tuhan menguji Abraham itu kan seolah-olah Tuhan itu kan gak maha tahu. Biar nanti Panaja mau berusaha untuk meyakinkan pembenaran bagaimanapun, kan kita tahu Tuhan itu dia maha tahu. Jadi inti di situ kan adalah korban domba mengganti Ishak itu dipersiapkan siapa? Persiapan oleh Tuhan itu sendiri. Korban yang datang dari Tuhan itu yang Sakaria 9 ayat 11 maksud. Kalau kita baca ke bawah Sakaria 9 dari ayat pertama, itu kan sudah jelas bahwa nanti Raja Israel akan datang dengan darah perjanjian itu. Kan jelas ayatnya dari pasal pertama. Nah, dan yang terakhir untuk Pak Billy ini saya sempat ragu ya, soalnya begini Pak Billy. Tuhan di dalam Tuhan tadi kan Pak Billy mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi kan sama, eksistensinya sama dengan Tuhannya Muslim. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak menyangkali banyak ayat Taurat Anda bahwa Tuhan itu menunjukkan dirinya secara langsung? Banyak ayat sampai Yakub membangun mesbah, menamakan tempat itu Peniel. Dia melihat wajah Tuhan tetapi dia tidak mati. Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan muka. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri di Silo. Banyak ayat. Lalu kenapa Anda bisa mengatakan Tuhan yang bisa dilihat oleh umat Israel saat itu sama dengan Tuhannya orang Islam yang tidak pernah Jangan melebar ke konsep ketuhanan dong. Ke ini aja dulu, persembahan. Oke. Ya udah. Kalau persembahan saya rasa tanggapan saya sudah sangat jelas, kesimpulannya biar jelas gak melibat. Kesimpulan tadi kan sudah saya katakan. Kejadian 3 ayat 15 itu dalilnya bahwa kemenangan atau penebusan dosa itu harus dari keturunan Hawa, bukan domba. Dan tadi Ibrani sudah katakan bahwa domba lembu, korban domba, korban lembu itu hanya bayangan. Itu juga dalil. Jadi bukan satu ayat yang dibuat. Ya, silakan. Oke, jadi kesimpulan Anda bahwa persembahan untuk penebusan dosa adalah manusia atau Yesus. Begitu ya? Setuju ya? Setuju. Bang Handi. Oke, setuju. Lanjut yang lain. Lanjut. Bang Handi sebentar sebelum Bang Zuma sama Bang Billy ya. Ini Mas Mozart ini gimana sih cara diskusinya? Tadi kita terjemah linier ya, secara kata per kata bahwa yang benar adalah perjanjian ya, tidak ada kata-kata dan engkau itu tidak ada. Mas Billy mengungkapkan bahwa kita ini cuma terjemah secara literal. Dia menyangkal.
Tetapi tadi dia nanya kepada Bang Billy Yahudi ya. Dia nanya kenapa orang Yahudi kok tidak mempercayai Tuhan menyatakan dirinya dalam Taurat. Lah ini kan kontradiksi. Gitu loh, kontradiksi. Berarti Anda dalam hal ketuhanan memaknai ayat-ayatnya secara literal. Tapi setelah barusan di Zakaria 9:11 kita maknai secara literal, Anda tidak terima. Nah ini kan pusing ini. Standarnya Anda ini pakai literal atau pakai pemahaman? Kok ditabrak-tabrakkan? Masalah ketuhanan Anda maknai literal. Tuhan datang dengan wujudnya benar-benar wujud gitu. Tapi setelah Zakaria 9 ayat 11, masalah perjanjianku itu kamu tidak mau dimaknai secara literal. Kok kok nabrak-nabrak gini maksudnya itu? Standarnya gak ada. Lanjut Bang Hendi. Ada standar motor. Jadi topiknya hari ini bahwa kita sudah mendapatkan Bang Billy, Bang Juma, Sanaja bahwa teman kita Kristen ini Mojad tetap mempertahankan bahwa memang harus diganti persembahan itu dengan darah manusia, bukan darah hewan. Yaitu siapa gantinya? Yesus Kristus disebut anak domba. Silakan. Siapa? Iya, tadi Atau Bang Billy dulu, nggak apa-apa Bang Billy, iya. silakan. Saya mau tanya tadi di mana tadi ayat yang menyatakan bahwa diganti aku memberikan sebuah tubuh. Itu di Mazmur berapa tadi? Bang Mozart? Perasaan saya belum bawa Mazmur, Pak. Tadi Dari Anda tadi saya mengatakan belum- loh. Enggak, tadi Anda mengatakan, tapi Anda mengatakan dalam Mazmur Anda mengatakan bahwa sebuah tubuh sudah dipersiapkan sebagai pengganti gitu. Bukan, saya nggak ada bawa Mazmur, Pak. Saya bawa Kejadian, Ibrani. Tadi yang Ibrani. melebar itu kan seksi juga, iya. Nggak ada, bukan tubuh. Di situ juga saya tidak bilang tubuh. Korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri. Bukan, enggak, Kan Anda ayatnya ngomong gitu tadi. Sebuah tubuh sudah Ibrani. dipersiapkan. Tadi saya baca ayat, Pak, bukan saya ngomong. Saya baca ayat Ibrani 10. Ini ya, saya klarifikasi. Tadi kan saya baca ayat Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ya, ya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 di situ. Itu saya baca, tidak ada saya menjelaskan. Saya hanya baca ayatnya. Oh, berarti itu dari Lalu kitab Perjanjian Baru ya? Iya, Ibrani Perjanjian Baru. Oh, iya, oke. karena kalau Perjanjian Baru ya nggak apa-apa terserah, tapi Oh, yang jadi pasti maaf begini. Oh, jadi maksud Pak Billy kita ke Perjanjian Lama aja gitu. Ya Biar saya memang di ngobrol sama sana Pak kan Billy. sumbernya Bang ya, itu yang dibahas. Oh, Nggak oke, PB gampang kita. itu, gampang. Silakan lanjut. Oke. Mazmur 40 ayat 6 tadi. Tadi Anda ke situ masalahnya, Anda menyebut kata Mazmur sebuah Nggak ada apa? Mazmur, Pak. Pak, saya nggak ada Mazmur. Tanya teman-teman aja. Saya nggak ada bawa Mazmur dari tadi. Nggak ada saya bawa Oke. Mazmur, Pak. Nah, nanti saya akan nonton lagi ya. Saya akan nonton Oke, lagi. oke. Saya Ya, akan kasih itunya. Ya, intinya begini Bang Billy, saya mau dia bawa intinya di sini Bang Bang Billy. Billy, bahwa di sini teman kita Mossad ini tetap bertahan mengikuti Dewa Molok itu, bahwa ya nggak boleh hewan dong. Karena kalau hewan sia-sia, harus Yesus anak domba ini yang dikorbankan darahnya di tiang salib. Itu intinya ke sana Bang Billy. Kalau Bang Billy lagi jeda gimana? Itu Bang Handi, tadi Intinya. Mozart bawa itu Bang Billy, Keluaran 11 1 sampai 12 itu Bang Billy, itu apa? Makat Bechorot itu loh, anak sulung. Dia bawa itu tadi. Sebenarnya sih Tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Itu kan ada di Keluaran 11 tuh. Makat Enggak, Bechorot itu. Tadi Mozart ini membawa Mazmur. Saya masih ingat kok Mazmur 40 ayat Ya, 6 udah. itu. udah Bunyinya begini Bang Billy bunyinya. dia nggak ngaku, udah cukup. Ya jelas adalah kita udah dapat kesimpulannya kok di sini bahwa teman kita Mossad ini ya memang tetap bertahan mengikuti ajaran Dewa Molok, harus manusia yang dikorbankan bukan hewan. Kan intinya udah dapat sebenarnya ini. Coba dibaca Mazmur 40 ayat 6 coba. Kan tadi dibilang dia korban persembahan tidak aku kehendaki tadi. Tadi dia ngomong itu saya ingat. Nah, Iya ya. terus dia bilang Ibrani, karena sebuah Pak. Itu ayat Ibrani. Tadi kan yang persembahan yang tidak dikehendaki Tuhan itu kan domba dan lembu itu kan hanya bayangan. Ibrani 1, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Nah, Lalu saya Ibrani itu korelasikan Ibrani itu mengutip dari kitab kejadian. enggak Begini Ibrani- Pak, begini Pak. Tidak Pak, saya tidak bawa Mazmur. Saya Ibrani tadi. Oh, no, Anda Lalu bawa saya- Mazmur. Anda bawa Mazmur. Tidak saya ingat. Pak. Oh, Pak, Korban nggak ada bawa. persembahan tidak engkau kehendaki. Mazmur 40 coba buka. Coba Tidak, coba saya dibuka Ibrani. Hendy Mazmur 40 ayat 6. Ini yang dia ambil tadi. Padahal itu Maksud nggak ada saya kata bahwa-
Saya bawa Ibrani, kok Bapak paksa saya bawa Mazmur? Ya udah. Daripada mentok Bang Billy, kita kembali ke topik aja. Yuk. Biarlah netizen menilai. Ini loh Bang Billy topiknya. Tetap ngotot bahwa itu karena darah hewan itu nggak berguna waktu itu, sia-sia gitu. Harus darah manusia. Nah, harus dewa Molok memang ini Bang Billy. Itu aja sih topiknya, silakan. Itu intinya, ini kan jawabannya udah ada dari Pak Mosar ini. Ya kita ya maklumi lah ajaran mereka, memang harus ada darah manusia di tiang salib. Tujuannya kan di sana. Banyuma lagi sholat kali, sholat duhur Banyuma. Padahal kalau mau memaksakan dia mau bawa Ibrani ya, Ibrani 10, 4 sampai 5, itu kan kaitannya dengan Mazmur kan memang. Mazmur 40 ayat 7 sampai ke 9. Jadi kalau Mas Mozart melarang Mas Billy mau bawa Mazmur, dia pakainya Ibrani, itu kaitannya kan dengan Mazmur, bro. Coba lihat di Alkitabnya. Dinda, tidak melarang saya ngomong. izin sejenak ya, 10 menit ya, kurang lebih 10 menit. Iya, Lanjut. Ya, assalamualaikum. Saya 15 tidak menit lah. melarang. Ya. Ya, minta maaf, saya klarifikasi, saya tidak melarang. Tadi dia bilang sini bawakan. Kalau dia bilang Ibrani korelasinya dengan Mazmur, saya tidak pernah menyangkal itu. Tetapi tadi kan statement Pak Billy kan saya membawakan kitab Mazmur. Lalu saya katakan, loh saya belum bawa kitab Mazmur, kan benar. Yang saya bawa Ibrani. Yang saya baca teks dari Ibrani, bukan Mazmur, Pak. Ibrani berapa, bro? Ya, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ya udah, itu aja yang dibahas dulu. Ibrani 10 1 sampai 5. Apa intinya di sana? Bukan 1 sampai 5 sebenarnya, 4 sampai 5 itu intinya. Ya, apa intinya di sana Pak Mosar di Ibrani? Apa intinya, silakan aja nggak apa-apa. Intinya apa di sana? Itu kaitannya dengan Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 itu nanti. Ya. Kan dari ayat pertama begini Pak, dari ayat pertama bunyinya begini, di dalam Ya. hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Oh. Nah, itu kan penjelasan saya tadi bahwa korban lembu, korban domba itu kan hanya bayangan. Tetapi korban yang sebenarnya itu kan merujuk kepada Kejadian 3:15. Kalau memang Pak Billy membantah hal itu, silakan Pak Billy menjelaskan, Pak Billy yang Yahudi menjelaskan apa maksud dari permukaan kepala iblis di Kejadian 3:15 yang dari keturunan Hawa. Itu aja Pak, simpel. Silakan. Ini lari kemana-mana, nggak ada penemukan di sini. Di sini darah manusia pada darah hewan. Nggak ada Ya, penemukan. itu kan intinya kemenangan akan dosa. Jadi penyembahan korban ini kan untuk penebusan dosa intinya topik Pak. Oke, baik. Bang Itu Billy, kan- hukum Taurat sebentar. Bang Billy, hukum Taurat itu hanya bayangan, ya. Perjanjian baru adalah kenyataan darah manusia. Itu istinya. Bang Billy, silakan. Ya, jadi nggak ada demikian ajaran Torah, nggak demikian ya. Ketika memang itu darah lembu ya darah lembu, nggak ada darah manusia. Nah, dan soal tadi kitab Ibrani itu akhirnya kalau kita pencet footnote-nya dia akan merujuk kepada Mazmur. Nah, padahal di Mazmur itu Tuhan menyediakan apa? Telinga. Untuk apa telinga? Untuk mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Nah, ketika diartikan oleh kitab Ibrani itu menggantikan sebuah disediakan tubuh, nah itu seakan-akan merujuk kepada tubuh yang sudah disediakan, padahal teks Mazmurnya bukan tubuh tapi telinga. Cek. Kenapa suara hilang? Jadi begini, ya, saya tanggapi aja Pak langsung ya, biar nggak putus-putus. Jadi Pak Billy ini saya juga bingung. Yang Mazmur 40 ayat 6 pun juga ini saya baca ayatnya ya. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Oh, ini ayat ke-7 nih. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Bukan Tuhan meminta korban persembahan telinga, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh jadi bukan Tuhan minta persembahan telinga, Pak. Kok jadi rancu nih ayat-ayatnya yang dibawa Pak Billy tadi? Apa sih Mozart ini? Coba dibaca dulu. Di Iya, Mazmur tadi kan kan Pak Billy. begini. Tulisannya kan gini di Mazmur. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Mas Billy tidak memahami maksudnya korban telinga itu, tidak. Jangan dibawa-bawa seperti itu. Saya ingat, Pak.
Mungkin saya salah dengar, ya udah. Mungkin saya Iya, salah salah dengar. dengar jenengan, salah dengar. Oke, kalau begitu kembali ke topik menurut Bang Mojad, Bang Billy, Ustaz Najak, bahwa di zaman itu khusus kepada pengajaran Torah ya, sebenarnya itu cenderung ke persembahan darah hewan atau darah manusia. Dan siapakah di sana itu yang cenderung darah manusia? Itu aja dulu yang dibahas. Iya, jadi begini Pak, saya simpulkan biar mungkin Bapak sini bisa paham. Ya. Tadi kan sudah sangat jelas dalam perjanjian lama itu Mm-mm. itu disuruhkan persembahan hewan. Hewan. Itu betul. Itu betul. Dan Terus? juga bukan dari zaman imamat. Daripada zaman Kain dan Habel pun, karena diajari oleh Adam, Mm-mm. buktinya kan Kain dia tahu, Habil dia tahu, sehingga dia mempersembahkan korban hewan. Kalau Kain kan dia tidak mau, dia mau mempersembahkan ini. Jadi bukan hanya dari imamat. Dan juga ketika Tuhan dalam Kejadian membuat pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang, itu kan pasti ada darah binatang itu tercurah, sehingga bisa diambil kulitnya. Kan binatang itu harus mati dulu. Nah, jadi memang korban hewan itu betul. Saya tidak menyangkal bahwa korban hewan itu adalah yang disuruhkan dalam perjanjian lama. Tetapi jelas bahwa itu adalah bayangan. Karena dalam perjanjian lama juga Pak, Kejadian 3 ayat 15 ini yang harus kita pahami. Kejadian 3 ayat 15 itu ketika waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa engkau iblis akan meremukkan keturunan daripada perempuan ini, tetapi dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu. Jadi kemenangan akan iblis itu harus dari keturunan Hawa, harus dari manusia, bukan dari hewan. Oke. Jadi Baik. Udah paham. Jadi menurut Mosad, di zaman itu memang ada persembahan darah manusia, betul apa betul? Di zaman itu tidak ada persembahan darah manusia, Pak. Ada Dewa Molok itu mah Dagon, nggak dengar dari tadi. Itu Muhammad 18 ayat 21 kan baca di ayat pertama itu perkawinan dilarang, dengar ya, dilarang kita itu kawin dengan orang Israel orang Israel kawin dengan Nah, ini bukan wanita-wanita masalah, di luar ini bukan masalah Israel. nikah ya, bukan masalah kawin dibahas persembahan hewan dan darah manusia. Iya, maksudnya kan Bapak bawa di Dewa Molo kan karena Imamat 18 ayat 21 kan. Itu ayat yang Anda dasari untuk membawa bahwa penyembahan manusia itu kepada Dewa Molok, betul Oke, nggak? baik. Kalau nggak ada persembahan darah manusia, kenapa Anda endingnya harus ada darah manusia yaitu Yesus? Kenapa? Ajaran dari mana? Kan sudah saya buka ayat Kejadian 3:15 tadi, keturunan Hawa. Harus dari keturunan Hawa. Entah itu Bapak mau mutar balik bagaimana, itu sudah dari Injil pertama, Kejadian 3, kitab pertama Musa. Oke. Jadi itu Artinya, bukan Oke, Bang cuma Andi, Bapak. Silakan, saya Ustaz. kesempatan bicara. Bang Andi. silakan. Ustaz. Padahal ya, penumpahan darah manusia itu sudah pernah disinggung loh di dalam Bible, dan itu dibenci oleh Tuhan Anda. Sangat dibenci. Tapi ini kitabnya teman-teman Yahudi ya, bukan Kristen ya. Kejadian 9 nomor 6. Coba buka Mas Handi, Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jelas di sini Hashem ini melarang menumpahkan darah manusia. Tambah jelas lagi ketika Yesaya 66 ayat ketiga mengatakan, orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga, orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing, orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, ingat ya, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Saya ulangi, dewa kejijikan mereka. Nah, kalian ini sebenarnya sudah disinggung oleh Yesaya di dalam Kejadian. Jadi orang disuruh persembahannya binatang, malah persembahannya manusia. Gimana sih? Lanjut, Bang Handi. Pak Mosad, kenapa harus manusia? Kenapa harus mengatakan keturunan Hawa di Kejadian 3:15?
Silakan. Iya, jadi begini, saya luruskan dulu Pak ya, Pak Naja, kami tidak pernah mengorbankan manusia. Jadi Ah. jelas memang ayat yang Bapak bawa kejadian, bentar Pak, kejadian 9 ayat 6 itu betul, dan itu juga bukan baru dikatakan pada zaman Nuh. Itu sudah dikatakan pada zaman Kain dan Habel ketika Kain membunuh Habel. Jadi siapa yang membunuh, siapa yang mengeluarkan darah, dia juga akan dituntut oleh darah. Itu tidak ada kontradiksi Pak. Makanya tadi kan sudah saya katakan dalam Kejadian 22 kisah Abraham itu kita harus paham konteksnya. Di situ Tuhan sendiri yang menyediakan, bukan kita. Jadi ayat ini nih seolah-olah kita tuh membunuh loh. Ketika penebusan Yesus di kayu salib bukan kita yang membunuh. Tuhan sendiri. Berarti Tuhan pimplang berarti ya, pimplan ya. Di Kejadian dia melarang menggunakan darah manusia, tapi ternyata dia menyiapkan sendiri darah manusia. Berarti pimplan dong. Ya. Di situ kan dia melarang pembunuhan. Pak, jelas ayatnya Pak. Hukum Taurat juga melarang pembunuhan. Nah, itu Dan membunuh hukum- Yesus. Dengar Pak, dengar. Gak usah Yesus itu dipotong. dibunuh apa diperkosa? Ya, Yesus itu dibunuh apa diperkosa itu? Yesus ini kalau bahas Yesus aku bawa perjanjian baru boleh enggak? Enggak endingnya ke sana, Bro. Enggak. Begini ya. Di Kejadian kan sudah jelas bro, darah manusia itu dilarang ditumpahkan. Di Yesaya juga itu adalah ajaran dewa yang menjijikkan, kata Hashim. Pertumbuhan darah manusia, penebusan dosa manusia, penebusan dosa sampai penebusan manusia itu kan ajaran dewa yang menjijikkan, kata Hashim. Ternyata di sisi lain Tuhan menyiapkan darahnya untuk ditebus. Berarti apakah Tuhan Anda ini benar-benar dewa? Berarti dewa dong Bang Handi. Dia molok. Nah, Ya, jadi begini saya jelaskan ya, jangan dipotong dulu ya. siap. Jadi tadi kan dia membawa Kejadian 9 ayat 6. Di sini bunyinya sangat jelas. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi hukum ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau kita lihat konteks Abraham tadi kan persembahan itu bukan dari manusia. Tuhan sendiri yang menyediakan domba itu. Tuhan menyediakan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi penumpahan darah itu bukan oleh manusia, Pak. Bukan oleh tangan Abraham. Abraham tidak membawa domba itu. Tuhan sendiri yang menyediakan. Nah, jadi jelas bahwa ayat ini tidak, Anda mau mencoba membawa ayat ini, jelas hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Hukum Taurat ke-6 sudah sangat jelas, jadi tidak ada kontradiksi. Itu kepada kita manusia. Jadi larangan membunuh, mencuri itu kan memang kita tidak boleh begitu. Tetapi soal korban penebusan kita kembali ke Kejadian 3 ayat 15. Lalu Pak Handi bertanya loh, kenapa ya saya mau jawab ini, lalu Pak Handi bertanya loh, kenapa mesti darah manusia? Gitu kan? Iya. Nah, jadi disitulah letak kemahaadilannya Tuhan. Bisa kita lihat. Buset. Jadi begini Pak, Iya, Tuhan kan, ya Tuhan yang berdosa kan manusia. Iya. Harus manusia Hewan bukan juga. berdosa. Ah. Ya hewan, hewan yang berdosa kan manusia, Oke. bukan malaikat, bukan hewan. Jadi yang bisa membayar hutang dosa itu kan cuma manusia doang. Iya, oke, paham. Jadi jadi yang berdosa adalah manusia, harus juga manusia yang menumpahkan darah sebagaimana Kejadian 3:15. Betul apa betul? Betul. Betul. Silakan Ustaz aja. Betul. Memang harus manusia, Ustaz. Karena manusia yang berdosa bukan monyet. Kalau monyet yang berdosa, harus monyet yang ditumbalkan gitu, Ustaz. Padahal ya di Yesaya 66 tadi yang saya bacakan, di Kejadian 9 ayat 6 itu yang dilarang itu pembunuhan manusia sehingga mengeluarkan darah. Kemudian pertumpahan darah manusia itu adalah ajaran dewa yang sangat menjijikkan, kata Hashim. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang Anda memiliki keyakinan bahwa yang tertebus harus darah manusia karena manusia ini yang berdosa, sekarang saya tanya, kolerasi antara kejadian Yesaya dengan terjadinya Yesus disalib, itu sebenarnya Yesus dibunuh, diperkosa, atau hanya dikelitik-kelitik saja? Sehingga Anda mengatakan itu beda konteks. Gimana itu? Silakan Pak Masad. Oke, jadi kalau bahas Yesus berarti saya kutip sedikit perkataan Yesus. Ya, Dia jelas, Pak. Enggak apa-apa. Apa? Lanjut. Lanjut. Fleksibel aja, lanjut. Nah, jadi pertanyaan Pak Naja kan jelas bahwa korelasinya apa, gitu kan? Jadi jelas bahwa korelasinya apa dalam Yesaya, dalam Kejadian 9 ayat 6 itu adalah dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi korban ini bukan dari manusia. Lalu Yesus sendiri, Pak Naja mengatakan bahwa lalu Yesus ketika disalib itu
dia digelitik atau diapa, kan perkataan Yesus jelas tidak ada yang dapat bentar, tidak ada yang dapat mencabut nyawaku. Aku memberinya dengan sukarela dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu jelas perkataan Yesus. Jadi ketika kematian Yesus di kayu salib itu kan juga penggenapan nubuatan. Berarti- Itu yang direncanakan Tuhan, bukan maunya kita manusia. Jadi mau nanti dia disalib saat itu ataupun dia mati dengan cara apapun untuk penebusan, tetap darah Yesus harus tertumpah. Karena itu nubuatan, Pak. Oke, baik. Keturunan Hawa harus menemukan kepala si iblis ini. Iya, Pak, silakan. Oke, sebentar ya. Host, ada adik Sueb mau naik di bawah, tolong dinaikkan adik Sueb gitu ya. Jadi menurut Anda, Bro, Yesus itu di tiang salib itu ini bergeser dikit, fleksibel ya. Untuk endingnya ini kan darah manusia nih ya, terpaksa harus bergeser. Menurut Anda, pertanyaan Ustaz Naja itu, Yesua Mesia atau Yesus Kristus di salib itu dibunuh, bunuh diri, digelitik, apa diapain? Dibunuh atau apa bagaimana? Silakan. Mosad. Jadikan jelas dalam ayat-ayat seperti Galatia juga sering diambil oleh teman-teman di sini bahwa orang digantung di tiang itu adalah orang terkutuk, gitu kan? Nah, Itu dibunuh kan? Ya, Pak? Pertanyaannya ini, Ya, bentar. pertanyaannya itu dibunuh atau bunuh diri? Ya, bentar. Ya. Singkat Ya, aja. bentar. Tadi kan sampean sudah bicara. Sekarang saya mau bicara. Ya. Tapi saya jelaskan dulu. Yesus di tiang salib itu dibunuh, digelitik atau di apa? Ya, itu. Dia disalib, Pak, tapi dia menyerahkan nyawanya sendiri, Pak. Iya, itu namanya bunuh diri, kan gitu. Ya, kalau Sudah. Bapak mau Udah. Kalau Bapak mau menyimpulkan bunuh diri terserah. Tapi perkataan Yesus jelas tidak ada yang dapat mencabut nyawaku. Oke, begini Iya. saja Ustaz. Bentar, Ustaz. Apa fungsi algojo di salib? Fungsinya algojo apa? Kalau dia memang menyerahkan diri kan ya. Ya, fungsinya Apa algojo apa fungsinya di itu? sana? Fungsinya algojo kan sudah sangat jelas, Pak. Mereka menyalibkan Yesus. Terus habis menyalibkan Karena diapain lagi? memang Disalibkan jadi- terus. Jadi tadi saya katakan entah nanti dia disalib atau memang tidak disalib, tidak pakai algojo atau pakai algojo, tetap darah Yesus harus tertumpah. Kan Yesus berkata kepada Paulus, Gak usah andai-andai, Bro. Ini kejadian Bukan ini. Yesus, Pak. Bukan berandai. Saya baca perkataan Yesus loh. Ini, Bro. Kan Gini, Bro. saya hanya Dengerin dulu, Bro. Ini urusannya Ustaz Najar lagi yang ngomong begini ya. Itu tentara Romawi algojo itu bawa tombak. Itu gunanya tombak apa ya? ya mereka kan pasukan pasti bawa tombak, Pak. Ya, Dan gunanya memang tombak. mereka Kegunaan tombak mereka itu kan apa? mengiyakan Yesus. Saya mengiyakan mereka menyalibkan Yesus, Pak. Iya, kegunaan tombak itu apa? Ya nggak tahu, tanya mereka, kok tanya saya. Oh, kegunaan tombak itu menombak lambungnya Yesus baru mati, Bro. Kamu kok gak jujur sih? Jadi Lanjut. gini, Bang Andi. Lanjut, Ustaz. Nah, dalam kejadian Abraham ya, dalam kejadian Abraham itu Tuhan karena tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, ingat ya, Tuhan tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, sampai dalam kejadian Abraham itu dilarang menumpahkan darah manusia, lalu diganti dengan hewan. Kenapa kok diganti dengan hewan? Karena Tuhan sudah berstatement di awal di kejadian ya, kalau tidak boleh menumpahkan darah manusia, baik pembunuhan ataupun yang lain, tidak boleh, gitu loh. Makanya karena Tuhan tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, sehingga dalam kejadian Abraham manusia diganti sama hewan, karena sudah terlanjur berstatement seperti itu Tuhannya. Nah, kemudian agar menjadi pelajaran semua orang yang menyadarkan kepahamannya terhadap Abraham, makanya Tuhan ini menggantinya dengan hewan. Kan Abraham itu gelarnya bapak apa? Bapak orang percaya, ya. Kamu gak percaya sama Abraham, berarti Hashim menyediakan penggantinya hewan. Nah, supaya apa? Supaya bisa diambil pelajaran oleh umat-umat setelahnya. Lalu apakah slogan agama kasih? Apakah slogan agama kasih Anda itu ketika seorang bapak punya anak yang paling dikasihi, disayang, kok malah dijadikan tumbal? Kan gak clear, gak srek gitu loh. Slogannya agama kasih, tapi bapak kok membunuh anak sendiri, makanya diganti hewan. Kenapa? Tuhan sudah berjanji tidak boleh menumpahkan darah manusia di awal gitu loh. Jadi kamu
Mas Mozart, kalau misal lihat ada orang mau ketabrak mobil contohnya, itu kamu datang sendiri menyelamatkan orang yang mau ditabrak. Atau kamu jorokin anak yang paling kamu sayang untuk menyelamatkan orang yang mau ketabrak mobil tadi. Nah, ini kan logika yang bisa dipikir, Mas Mozart. Tuhan sudah mengatakan statement di awal, jangan sampai menumpahkan darah manusia. Ternyata Tuhan sendiri menumpahkan darahnya jadi manusia lagi. Ini namanya Tuhan gak konsisten, Mas Mozart. Gak konsisten. Kalau Mas Mozart mengatakan Yesus itu menyerahkan dirinya sendiri, ngapain dia teriak-teriak minta bantuan? Kalau memang Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain murid-muridnya kabur? Kalau Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain harus dikejar hansip Romawi? Kalau Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain minta kekuatan kepada malaikat? Berdoa. Kan begitu. Sekian, Bang Andi, lanjut. Ya, oke, baik. Swep, tolong minta permintaan aja, nanti dinaikkan kok. Mungkin hostnya lagi sibuk gitu ya. Bro, saya tanggi. Bro Mojad, sini nih, dengerin dulu. Apa gunanya yang dibawa Algojo nih ya, Algojo? Dia bawa tombak, dia bawa tambang, dia bawa paku, dia bawa palu. Itu gunanya apa itu untuk Yesus? Bisa dijelaskan nggak? Oke, Ya. saya jawab. Ya. Saya jawab pertanyaan itu. Jadi begini Pak Najah, tadi kan sudah sangat jelas Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Itu kan larangan kepada manusia. Saya ambil contoh ketika Sodom dan Gomora, mereka dosanya sudah terlalu wow gitu. Apakah Tuhan tidak berhak untuk menghancurkan mereka? Buktinya dalam kepercayaan Anda juga meyakini bahwa Sodom dan Gomora hancur oleh hujan api belerang yang diberikan oleh Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi Kejadian 9 ayat 6 ini berlaku untuk manusia. Lalu tadi kan sudah saya katakan, kedagingan Yesus itu bukan adalah kedagingan hasil perkawinan. Itu kan merujuk kepada bukan mana-mana. Aku udah Pak Randi santai. Tadi juga Pak Najak kemana-mana. Saya santai kok. Jadi jelas bahwa korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri, bukan dari manusia. Kecuali Yesus itu hasil hubungan intim, lalu kita manusia mengorbankan dia, lalu oke, ayat ini Pak Najak bisa bawa. Lukas mencatat jelas bahwa anak yang dalam rahim Maria itu adalah yang dikandung oleh Roh Kudus. Bininya bini ilahi. Firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi jelas bahwa Pak Najwa tidak usah inti di situ. Saya rasa para orang di live juga sudah paham maksud saya. Lalu kembali ke Pak Andi. Yeah. Lalu para tentara bawa tombak itu untuk apa? Bawa paku kan sudah sangat jelas untuk menyalibkan Yesus. Okay. Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus karena desakan para imam Yahudi. Itu sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Dan Yesus sudah katakan, Pak, sebelum dia disalib 4 kali dia mengatakan dia mau ke Yerusalem disiksa dan mati. Manusia siapa yang tahu cara matinya? Dan tadi Pak Najwa mengatakan murid-muridnya tercerai-berai. Sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah mengatakan juga iman kalian akan diuji dan kalian akan tercerai-berai. Sampai Petrus pun Yesus sudah mengatakan engkau akan menyangkaku 3 kali sebelum ayam berkokok. Manusia siapa yang bisa tahu begitu, Pak? Oke, baik. Jadi di sana itu belum ya? Ya, Jadi di sana itu habis ini Ustaz aja ya. Di sana itu ada salib. Fungsi salib itu adalah tempat Yesus digantung di salib. Itu fungsi salib ya. Fungsi tombak di sini adalah untuk menusuk lambungnya. Fungsi tambang itu untuk mengikat tangannya. Fungsi paku itu sama palu untuk memaku tangannya. Fungsi